Nah, di kita segala sesuatu lebih suka dilaporin ke polisi kan, padahal di beberapa negara lebih suka mediasi, karena mediasi itu kan lebih mengedepankan win-win solution. Jadi kalau melalui jalur pidana, petugas kesehatannya kadang-kadang belum tentu dinyatakan bersalah di persidangan, karena hampir 80% kasus yang digugat melalui jalur pidana itu dinyatakan bebas di pengadilan, termasuk Oke, Pak Mahesa, kita mulai saja berbincang ya, karena Pak Mahesa ini kebetulan ada pengajian reboan. Ya, oke. Pak Mahesa, ini kita ingin juga tahu dan kenal apa itu masyarakat hukum dan kesehatan Indonesia ini, Pak. Apa kegiatannya dan sebagainya. Kira-kira sudah banyak belum di wilayah-wilayah yang lain, Pak? Silakan, kita kenalan dulu itu. Baik, Mas Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masyarakat hukum kesehatan adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh beberapa pakar-pakar kesehatan dan pakar hukum tahun 2008 yang lalu, karena atas kerisauan beliau-beliau, saya juga sebenarnya termasuk dalam pendiri MHKI tahun 2008, itu karena kerisauan sejak terbitnya beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lex spesialis di bidang kesehatan, menyebabkan makin banyaknya, kalau waktu itu kita istilahkan sebagai kriminalisasi dokter dan petugas kesehatan. Dan itu kita melihatnya sebuah fenomena yang kurang baik, karena di beberapa negara yang peraturan perundang-undangan di bidang kesehatannya sudah lebih maju daripada kita, tidak terlalu banyak kriminalisasi kesehatan, artinya membawa kasus-kasus sengketa kesehatan ke arah pidana. Jadi lebih banyak di negara-negara lain itu lebih banyak sengketanya dibawa kepada ganti rugi atau perdata. Dan penyelesaiannya pun tidak melalui litigasi atau melalui jalur persidangan, lebih banyak melalui jalur non litigasi. Jadi di beberapa negara itu sudah dikembangkan metode-metode seperti mediasi, konsolidasi, dan lain-lain. Nah, di kita segala sesuatu lebih suka dilaporin ke polisi kan, dilaporin ke polisi. Jadi padahal di beberapa negara lebih suka mediasi, karena mediasi itu kan lebih mengedepankan win-win solution. Jadi kalau melalui jalur pidana, petugas kesehatannya kadang-kadang belum tentu dinyatakan bersalah di persidangan, karena hampir 80% kasus yang digugat melalui jalur pidana itu dinyatakan bebas di pengadilan, termasuk kasus yang sempat nasional tahun 2015, kasus Dr. Ayu dan kawan-kawan, itu toh juga akhirnya dibebaskan di Mahkamah Agung. Namun yang jadi persoalan adalah proses panjang penyelidikan, persidangan, dan lain-lain itu membuat nama baik petugas kesehatan menjadi kurang baik di mata pasien ataupun di mata masyarakat. Nah, persoalannya adalah memperbaiki nama baik dokter atau petugas kesehatan itu, atau merehabilitasi nama baiknya itu sangat-sangat sulit. Ya, jadi itu yang kita upayakan. Terus yang kedua, di sisi lain kami masyarakat hukum kesehatan juga mencoba untuk memberikan penyadaran atau pemahaman kepada petugas-petugas kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan lain-lain, agar juga taat terhadap hukum perundang-undangan yang ada yang berlaku di Indonesia. Artinya apa? Kami menemukan banyak sekali juga teman-teman petugas kesehatan juga tidak begitu taat dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh misalnya praktek tanpa izin, atau praktek melebihi kewenangannya, dan lain-lain. Nah, itu seperti itu. Jadi fungsi organisasi ini bukan fungsi membela petugas kesehatan, tapi fungsinya adalah melindungi masyarakat, tapi juga menuntun semua pelaku pelayanan kesehatan untuk lebih profesional melayani masyarakat.